Saya selalu menganggap bahwa kemampuan itu mengikut dari kemauan. Selama kita mau, misalnya kita akan mampu. Yang salah ketika kita tidak pernah mau. Nah, tidak pernah mau maksudnya tidak pernah mau mencoba, tidak pernah mau belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sebagai host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan nyabar Zuli atau nyantai bareng bersama Zuli seputar pengalaman beliau menjadi moderator. Tanpa berlama-lama, saya tidak perlu perkenalkan dirinya ke Anda ini karena orangnya sudah sangat familiar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya nanti Anda soal bagaimana pengalaman Anda selama menjadi moderator. Pertanyaan pertama saya Anda, setahu ke Anda apa sih arti dari moderator itu menurut Anda? Oh, ya tentunya sebagai pembuka barangkali saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bayar dan jangan kau bahagia tentunya. Dan ini adalah ini adalah pertama kalinya kita berjumpa setelah masuknya tahun baru 2021 ini. Tentunya saya kembali lagi menyapa sahabat Zuli. Dan alhamdulillah saya diberikan lagi kesempatan oleh dinda saya ini untuk berbincang-bincang. Beliau menamakan acara ini sebagai Nyabar Zuli atau nyantai bersama Zuli. Ya. Kalau ditanya tadi Dinda, kita sudah masuk ya. Pertanyaannya tadi, menurut kata Anda apa dari moderator itu? Ya menurut sepaman saya Dinda, karena ini kan saya ditanya pribadi saya, pengalaman saya selama ini menjadi moderator. Kalau moderator itu di beberapa literatur juga diberikan penjelasan bahwa moderator itu adalah pendengar, terus kemudian pengarah, terus kemudian yang pemandu. Pendengar dalam artian apa yang Anda maksudnya? Pendengar dalam artian, pemandu dalam artian dia menjadi penengah antara pemateri dengan audiens, peserta. Gitu maksudnya. Ya, jadi itu arti dari moderatornya. Ya itu sederhananya seperti itu. Itu menurut pribadi ya? Ya pasti kan saya ditanya pengalaman saya jadi pribadi jawabnya juga. Semenjak Anda ini menjadi pengalaman menjadi moderator, sudah berapa kali Anda mendapat undangan untuk menjadi moderator? Kalau moderator dulu Dinda, alhamdulillah mungkin sudah kurang lebih 100 kali ya. 100 kali ya? Sekali di beberapa kegiatan-kegiatan, baik kegiatan diskusi, dialog, seminar, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, dan beberapa rapat-rapat lah. Oh gitu ya, baik di dunia kemahasiswaan maupun di dunia sosial kemasyarakatan biasa. Jadi kalau misalnya lebih dari 100 kali ya, artinya moderator itu gampang ya atau susah nggak? Tergantung maksudnya gampang susahnya itu kalau saya rasakan sendiri di awal-awal juga menjadi moderator itu tidak mudah juga. Butuh latihan, butuh keterbiasaan. Nah, itu yang paling penting, harus ada latihan, terus kemudian terbiasa. Tergantung jam terbang sebetulnya ya. Begitu ya. Kemudian seputar moderator, materi apa saja yang biasa Kakanda kalau undang jadi misalnya Kakanda mendampingi kalau undang jadi moderator? Biasanya banyak sebetulnya, mungkin beberapa saja yang saya sebutkan ya. Yang biasa saya dampingi pemateri, membawakan materi kepemimpinan, materi komunikasi efektif, materi retorika, kemudian materi terkait dengan keorganisasian, organisasi, orang biasa bilang KMO, dan manajemen organisasi. Biasa juga kalau mendampingi atau menjadi moderator di beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kadang mendampingi Pak Camat, mendampingi Pak Lurah, mendampingi Ketua LPMK, mendampingi kepala-kepala dinas dan kepala-kepala badan. Itu biasa. Ataupun tokoh-tokoh organisasi lah, ketua organisasi, beberapa organisasi yang ketika ada kegiatan kadang saya mendampingi atau menjadi penengah atau moderator pada saat itu. Ketika ada misalnya salah satunya kalau misalnya jadi moderator itu kan apakah biasanya diikut kompetisi juga atau tidak ya? Kalau moderator maksudnya ada juga kompetisinya. Ada perlombaannya soal moderator atau ada kadang itu moderator sebetulnya kadang ada pelatihan, ada moderator, kadang juga diperlombakan
perlombakan ya. Ya, bukan hanya moderator, MC juga kadang ada lomba MC, lomba moderator, Ya. terus kemudian lomba presentasi itu ada ya seperti itu. Karena Meskipun itu- saya tidak pernah ikut lomba moderator ya, tidak pernah. Tapi sering mendampinginya. Sering menjadi moderator di beberapa kegiatan-kegiatan. Ya itu tadi karena kan memang butuh latihan ya. Itu latihan dan kebiasaan, Kebiasaan. harus dibiasakan maksudnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kata ketika menjadi moderator hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Kakanda pada saat menjadi moderator? Maksudnya apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menjadi moderator tampil di depan banyak orang? Dan begini Dinda ya, pada saat kita mau menjadi moderator itu, tentunya kan ada undangan moderator ya. Undangan moderator. Kita kadang diundang sebagai moderator atau mendampingi pemateri di satu acara. Iya. Jadi kalau saya biasanya pada saat undangan membawakan materi, undangan menjadi moderator sudah sampai di tangan saya, terus kemudian saya baca suratnya itu atau permohonan moderatornya itu, moderatornya sudah bayangkan diri saya. Jadi kita ini sebagian ya, kita sebagai moderator itu Dinda. Yang pertama itu yang kita rasakan itu kita sudah harus ada kemampuan kemudian berangan-angan ataupun menghayal seolah-olah kita sudah ada di forum itu setelah membaca surat itu. Begitu ya. Kita sudah membayangkan itu. Jadi kalau ditanya apa persiapan, Iya. tentunya banyak lah persiapan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah mindset. Mindset, ya. Mindset dalam Mindset. artian keyakinan atau kepercayaan. Karena begini, misalnya begini, kenapa kemudian kita harus percaya diri? Kita harus yakin karena yang paling tahu, yang paling harus meyakini diri sendiri adalah diri kita sendiri. Ya. Sehingga kita harus percaya diri, mindset di pikiran kita ini harus kemudian dimotivasi maksudnya. Contoh begini, karena terkadang mindset itu atau pola pikir, Ya. paradigma berpikir kita yang terkadang ketika kita pada saat mendapatkan surat itu misalnya, terkadang kita kayaknya saya tidak bisa jadi moderator, maka tidak akan bisa itu. Tapi coba dibalik gitu, bahwa saya akan bisa, insya Allah akan bisa itu. Artinya kalau kita sudah tanamkan dalam hati mindset kita bahwa kita akan bisa, pasti kita akan belajar untuk menjadi bisa lagi intinya. Karena saya selalu menganggap bahwa kemampuan itu mengikut dari kemauan. Selama kita mau, insya Allah kita akan mampu. Yang salah ketika kita tidak pernah mau. Nah, tidak pernah mau maksudnya tidak pernah mau mencoba, tidak pernah mau belajar gitu maksudnya. Gitu Dinda. Itu yang pertama ya, kepercayaan atau keyakinan dulu yang harus kemudian ditanamkan dalam diri. Dan yang kedua adalah seorang moderator atau yang akan mendampingi pemateri nantinya ya satu acara itu, dia harus memahami topik. Kan di dalam surat itu sudah ada tema kadang, Ya. sudah ada materinya. Nah, kita sudah harus mempersiapkan bahannya. Maksudnya bahan, kita harus siap, kita harus memahami sedikit terkait dengan topik pembahasan atau materi yang akan dibahas pada saat itu atau tema yang akan dibahas pada saat itu. Yang kedua, terus yang ketiga itu adalah kita harus tahu siapa yang menjadi pemateri nantinya yang akan kita dampingi. Kita harus tahu, kita ini sebagai moderator harus tahu siapa yang akan dampingi, meskipun nantinya ada kurikulum kitanya kan, Ya. tapi kita harus lebih tahu siapa-siapa yang akan hadir di situ. Di situ kan di undangan pemateri biasanya undangan moderator kadang dicantumkan di situ narasumber yang diundang ini dari Kapolres misalnya, dari wali kota misalnya, atau dari ketua DPRD misalnya, ataukah dia dari ketua organisasi ini misalnya, di situ sudah dicantumkan. Sehingga sebagai seorang moderator yang mendampingi di acara nantinya sudah ada bayangan. Nah, tapi sudah ada bayangan. Itu harus diketahui. Yang ketiga tadi pematerinya siapa, atau narasumbernya siapa yang akan kita dampingi. Terus yang keempat adalah audiens. Kita harus tahu siapa yang kemudian menjadi sasaran peserta. Siapa sasaran pesertanya ini? Contoh misalnya mahasiswa kah, terus masyarakat kah, terus kemudian pihak swasta kah, atau pemerintah misalnya, atau PNS misalnya, guru kan misalnya kan. Kita harus tahu komunitas apa yang akan menjadi peserta pada saat di acara itu nantinya. Kita harus tahu itu audiensnya, audiens kita nanti siapa. Ya. Nah itu dia. Terus sebagai moderator harus tahu dulu, harus tahu juga siapa menjadi penyelenggara atau pelaksana kegiatan. Contoh misalnya penyelenggaranya apakah dia dari pemerintahan, apakah dari kelurahan, dari kecamatan, apakah dari bisa saja dari organisasi, apakah dari organisasi A, organisasi B, organisasi C misalnya. Jadi dalam surat itu kelihatan di pop surat itu kan, organisasinya menyelenggarakan, perintah pelaksananya misal ini, itu sudah ketemuan di sini. Jadi sudah ada bayangan sebelum kita ada di forum nanti, di dalam ruangan atau di dalam aula nanti. Nah itu dia. Terus kemudian kita harus tahu sebagai moderator kita tahu lokasinya di mana. Lokasi ya. Lokasi atau tempat acara, lokasi tempat acara itu kadang, misal apakah moderatornya kita di lapangan, ada panggung, terus kemudian ada pemateri kiri kanan, kita jadi moderator di tengah, atau kita jadi moderator di kiri, terus kemudian narasumbernya di kanan dua-dua misalnya. Itu namanya kalau misalnya melebihi dari satu pemateri itu namanya panel. Di panel itu pemateri, biasa dua pemateri, biasa tiga pemateri. Jadi kita harus membayangkan itu posisi dulu kita nanti mana. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi kenapa kemudian kita harus tahu lokasinya, apakah acaranya di lapangan, apakah acaranya di aula atau di gedung,
Terus kemudian apakah acaranya di ruang kelas yang jumlahnya mungkin hanya memuat beberapa orang saja, itu kita harus sudah bisa menerawang itu. Nah itu sudah tercantum di dalam surat nantinya permohonan moderator tadi. Apalagi namanya, ini penyelenggaranya ini, ketahuan nanti siapa akan di mana lokasinya, kan di situ ada hari, tanggal, terus kemudian tempatnya atau jamnya, jam berapa. Itu sudah tercantum semua di surat kawan ya. Jadi kelihatan lokasinya, tempatnya. Jadi kita sebagai calon moderator nanti untuk mendampingi pemateri ini sudah ada bayang-bayang, sudah ada perawang, tinggal mempersiapkan. Terus kemudian ini, yang perlu kita persiapkan juga sebelum masuk, sebelum ke sana adalah penampilan. Kostum maksudnya, kostum apa yang harus kita pakai, yang kita pakai pada saat acara itu. Jadi tergantung, ada yang namanya kondisional itu namanya, kalau misalnya acara-acara resmi ya pakaian kita juga harus resmi dong. Kalau pakaian mungkin agak, misal kayak moderator dalam, misal di acara di lapangan ya, Misalnya kesenian lah atau apa. contoh bisa kesenian, mungkin agak santai, ataukah tergantung kalau misalnya Udah moderator itu juga menyesuaikan ya. harus menyesuaikan diri. Kalau harus kita ke salon dulu, make up dan lain sebagainya ya. Saya pikir kalau untuk menjadi moderator itu bebas, tidak bebas. Harus menyesuaikan juga. Harus menyesuaikan. Ada yang namanya kondisional. Kondisional itu adalah tergantung kita harus kondisikan di mana kita kemudian akan mendampingi pemateri dalam sebuah acara itu. Apakah dia ulang seperti apa yang harus kita gunakan, apakah di lapangan seperti apa pakaian yang harus kita gunakan, acaranya apa, terus kemudian siapa-siapa yang akan hadir, baik pematerinya siapa, baik kemudian audiensnya siapa. Jangan sampai kita blunder pakai baju kaos sementara ada Pak Gubernur di depan, ada Pak Kapolres, ada Pak Wali Kota, wah itu kan harus kita tampil prima. Terus kemudian yang terakhir adalah kita harus membayangkan diri kita gaya seperti apa yang akan kita gunakan nantinya di dalam. Gaya ya? Iya, harus ada gaya. Gaya itu maksudnya pada saat kita di sana nanti, anak saya ini sudah membayangkan nanti yang seorang moderator itu harus membayangkan dirinya pada saat dia sudah duduk mendampingi atau menjadi penengah satu pemateri dengan audiens. Dia harus membayangkan dirinya itu menerawang. Wah, seperti saya nanti pada saat saya duduk ini tangan saya begini, harus kemudian pada saat menyapa audiens, pada saat menyapa pemateri, pada saat mempersilakan pemateri, begitu caranya. Harus ada gaya terawangnya. Ada sebelum kita ada di lokasi acara. Nah, itu persiapan ya. untuk diri kita. Terus kemudian persiapan yang dalam hal peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan sebagai seorang moderator. Yang pertama adalah harus ada pulpen. Ya. Harus ada pulpen. Gunanya pulpen untuk mencatat hal-hal yang dimungkinkan bisa diungkit nanti setelah pemateri berbicara, ataukah yang akan kita ungkit nanti sebelum pemateri berbicara, baik sebelum maupun setelah. Gitu. Terus yang kedua kertas. Karena kan kita ada pulpen jadi kertasnya di mana kita menulis. Nah, itu kan juga kertas di situ. Mungkin beberapa lembar, mungkin ada catatan-catatan kecil barangkali yang harus kita dicatat di situ. Terus kemudian seorang moderator harus mempersiapkan yang namanya kurikulum kita itu. Kurikulum kita itu adalah biodata. Di situ nanti dicatat biodatanya materi. Siapa-siapa yang hadir di situ kan tercantum di biodata itu atau kurikulum kita itu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, terus kemudian pekerjaan, organisasi, terus kemudian tanda tangan. Itu biasanya yang sering-sering ada di kurikulum kita. Terus kemudian persiapan yang terakhir. Jadi itu kan maksudnya saya potong dengan maksudnya ketika ada kurikulum kita itu. Itu biasanya diminta di panitia. Jadi pada kita sampai langsung mana panitia penyelenggara bisa saya minta kurikulum kita yang materi. Itu biasa langsung diketik. Ada memang sudah diketik oleh panitia. Terus kemudian diserahkan ke moderator. Terkadang juga itu dibacakan langsung ke audiens atau itu nanti dibacakan. Artinya kita memperkenalkan pemateri. Iya, betul sekali. Makanya itu harus memang diminta itu belangkonya. Kalau memang belum diketik oleh panitia, diminta belangkonya. Terus kemudian kita isi tanya kepada narasumbernya. Kenapa kemudian perlu ada pembicaraan awal dengan narasumber supaya tidak gugup nantinya. Jadi misal kayak materi sudah ada, Pak Kapolres misalnya, Wali Kota misalnya, kita tidak apa-apa. Kalau memang tidak dipersiapkan panitia, nah kita tanya, Pak namanya siapa, pengalaman apa, tempat tanggal lahir, pekerjaan, lama, terus kemudian pengalaman organisasinya, pekerjaannya apa itu biasa yang tercantum dalam kurikulum kita ini. Terus kemudian jabatan-jabatan yang pernah dijabat gitu, sebagai seorang pemateri gitu ya, oleh pemateri maksudnya. Dan kalau ada juga kadang satu acara pematerinya kurikulum kita pemateri itu sudah memang dibuat oleh penyelenggara. Karena penyelenggara yang langsung berhubungan dengan pematerinya sebelumnya, terus kemudian biasa berupa ketikan sudah diketik. Kita tinggal moderator nanti yang ambil dari panitia, nanti kita bacakan sebelum mempersilakan pemateri. Gitu. Terus tambahan biasa indah supaya tidak gugup, sebagai seorang moderator harus siapkan air putih. Biasa ada diminta oleh panitia. Kalau panitia sudah ada air putihnya atau air aqua bisa di air mineral supaya pada saat itu juga persiapan ya, mempersiapkan diri itu kita minum air putih biasa. Setelah itu tarik nafas sebelum memulai salam. Nah,
Nah, itu Apakah dengan air putih ini, maksudnya dengan air putih itu sebagai alasan bahwa kita harus tampil? iya, ada pembeda biasanya. Iya. Kita minum entah segelas atau setengah gelas kita minum, kadang ada pembeda ketika ini tidak ada. Tapi meski tapi kalau kita sudah terbiasa, meskipun tidak ada masalah. Cuma biasa kalau di awal-awal, karena saya pernah rasakan di awal-awal itu ya 1, 2, 3 kali, kadang kita butuh air putih dulu untuk menenangkan hati, menenangkan diri, menenangkan kita punya nervos ya, atau grogi, atau canggung di depan forum. Dan butuh air putih. Pada saat kita sebelum memulai, jangan kenapa selesainya lalu kemudian kita mulai. Itu mungkin kalau hal yang perlu dipersiapkan. baik diri maupun peralatan. Oke, nah itu tadi beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi moderator, mulai dari persiapan keyakinan kepercayaan, kemudian ada Sampai air putih. Ya, sampai air putih. Iya. Tambahan sih air putih ada tambahan. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah soal kalau itu tadi hal-hal yang perlu saya persiapkan, kemudian apa yang perlu dilakukan? Kalau dilakukan yang tadi itu kan persiapan. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan bisa kita menjadi moderator? Yang perlu dilakukan sebagai seorang moderator ketika kita sudah tampil di depan, ya. Tampil di depan. Yang pertama itu tentunya harus dimulai dengan opening dulu. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, contoh saya gitu. Terus kemudian penghormatan itu sudah masuk. Yang terhormat, yang kami hormati, yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan dan kayak seperti itulah. Ya, kita sudah mengetahui bahwa siapa yang dan kita sudah ketahui kan surat itu sudah bayangan. Setelah itu kita memberikan penghormatan dan kita jadi moderator itu harus memang berkoordinasi terus dengan panitia. Siapa-siapa yang dijadikan sebagai pemateri meskipun sudah ada surat dicantumkan, tapi kadang kan begini tidak. Kadang karena harus berkoordinasi dengan panitia. Kadang misalnya wali kota yang diundang, ketua wali kota yang kita sempat hadir akhirnya di disposisi pewakil, diwakili oleh wakilnya atau sekretaris daerah. Itu kan harus kita ketahui itu. Jangan sampai kemudian yang di surat diundang wali kota, meskipun misalnya wakilnya datang, kirim wali kota. Kita harus tahu semua itu sebelum dimulai. Begitu juga misalnya kalau kita undang ketua organisasi, misal ketua organisasi tidak sempat hadir, sekretarisnya yang hadir, kita harus tahu juga supaya lebih cair nanti pembahasan ke depannya. Terus yang ketiga tidak, setelah kita salam pembuka, terus kemudian penghormatan, terus kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan narasumber. Nah, kita harus perkenalkan pemateri, perkenalkan narasumber, siapa yang hadir. Itu tadi melalui kurikulum kita, melalui biodata beliau. Nah, contoh misalnya. Beda ya penghormatan dengan perkenalan. Kalau penghormatan masuk, penghormatan itu kan semacam penghormatan kepada siapa yang hadir. Kalau nanti pembacaan atau memperkenalkan pemateri melalui kurikulum kita ya atau biodata itu sudah masuk spesifik itu membahas tentang pematerinya. Tapi soal perkenalan siapa yang kita yang perkenalkan melalui kurikulum kita. Meskipun nanti perjalanannya pada saat nanti berlangsung biasanya juga pemateri menambahkan perkenalannya karena mungkin tidak semua yang disebutkan oleh moderator itu semuanya tercantum di itu ada. Setelah kurikulum kita dibacakan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, terus kemudian pengalaman pekerjaan, terus kemudian pengalaman organisasinya, jabatan yang pernah dijabat, terus kemudian di situ ditentukan. Lalu kemudian masuk prolog. Jadi sebelum kita mempersilahkan prolog itu pengantar. Ada pengantar. Contoh misalnya pengantarnya kayak begini. Setelah saya membacakan tadi atau memperkenalkan narasumber kita melalui kurikulum kita itu biodata yang telah saya bacakan tadi, tentunya saya ini punya apa ini atau menambah suasana acara kita pada siang hari ini contohnya gitu. Mungkin kita barangkali tepuk tangan bersama dulu kepada semua narasumber yang hadir. Berikan kita menyemangati dulu forum kita, semangati dulu forum contohnya kayak gitu. Terus kemudian barulah kita mempersilahkan kepada narasumber untuk membawakan materinya. Kalau satu pemateri bisa kayak begini, saya moderator, Dinda sebagai pematerinya, dia langsung. Ya setelah saya membacakan setelah saya memperkenalkan pemateri tadi melalui kurikulum kita beliau atau biodata beliau, karena beliau atau pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita hari ini, saat ini, jadi saya langsung saja kepada beliau untuk membawakan materinya. Kepada Adinda, saya persilakan dengan hormat. Kalau kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat. Atau waktu dan tempat, saya persilakan dengan hormat. Itu tergantung bahasanya sih, yang mana lebih enak, yang mana lebih bisa kita sebutkan lah, atau ungkapkan lah seperti itu, yang memudahkan supaya tidak kelihatan nervous, tidak kelihatan canggung, tidak kelihatan grogi di depan audiens. Iya. Tapi sering tidak diundang menjadi moderator
bersama, misalnya pematerinya anggaplah Polres, pejabat-pejabat tinggi gitu, sering tidak jadi moderator. Dan bagaimana rasanya ketika ada misalnya moderator, misalnya mendampingi Kapolres? Kalau saya pernah Kapolsek pernah. Kapolsek pernah, terus kemudian bukan juga Kapolres pada saat itu, tetapi kalau tidak salah Kasat Bina Mitra Polres saya pernah. Itu bagaimana maksudnya saya di sini yang saya tanyakan, bagaimana bedanya beban bebannya ketika kita misalnya berhadapan dengan materi yang misalnya kita anggap wah dia lebih mudah gitu. Begini sebetulnya, pertama yang ingin saya katakan, ini saya pagi mungkin yang punya pengalaman, tergantung sebetulnya dari yang terbaik tadi. Siapapun yang akan kita dampingi, siapapun pematerinya, narasumbernya yang kita dampingi pada saat itu, kalau kita sudah terbiasa, yang penting dia akan menjadi yang penting kita percaya diri tadi, terus kemudian tahu topik, terus kemudian mengetahui gaya yang seperti apa yang harus kita gunakan, dan siapa yang kita hadapi, saya pikir tidak ada persoalan. Yang jadi soal ketika kita baru 1-2 kali, pasti ada masalah dulu ya. Ini yang perlu dari teman-teman, karena kadang-kadang kita belum terlalu tahu soal mau jadi moderator, kita sudah pasti bebannya berbeda ketika pejabat yang kita moderatori yang kita jadi moderatornya, ataukah misal ada kita kurang lebih sepadan, senior kita lah misalnya, ataukah sesama organisasi mungkin agak nggak terlalu bebannya bagaimana lah, kecuali kalau misalnya kita moderatornya pejabat atau orang tinggi pasti ada nervous sedikit, ada kecanggungan sedikit pada saat itu, tapi ini bisa tertekan dengan latihan tadi, dengan adanya latihan yang selalu kita lakukan, terus kemudian selalu kita evaluasi setiap kita sudah moderator, evaluasi lagi bagaimana supaya saya bisa tampil prima di kemudian hari lah, seperti itu ya cara-cara berikutnya. Terus yang kedua, perlu ada pembiasaan, karena semakin banyak jam terbang kita semakin akan mengurangi itu tadi grogi, mengurangi kecanggungan, ya, mengurangi malu. Perlu tahu tidak, awalnya itu moderator malu itu makin luar biasa. Jadi kalau sebagai seorang moderator, sebagai seorang pembicara juga seperti itu, awalnya memang malu, tapi perlu kalian tahu bahwa malu itu adalah makin luar biasa. Yang penting itu tadi, tidak akan mungkin bisa luar biasa ketika tidak dilakukan latihan. Membiasakan diri dalam arti kita harus selalu tampil. Tapi ini pertanyaan saya kan, yang terakhir, pernah tidak menjadi moderator tanpa diundang? Maksudnya tanpa undangan, itu menjadi moderator? Pernah Pernah dan bukan hanya 1-2 kali. Dan itu bagaimana masalahnya? Karena kan berbeda, kan kalau misalnya sudah ada undangan, kita sudah pasti mempersiapkan diri, siapa yang kita hadapi, tapi itu tidak tanpa undangan. Tapi bagaimana tidak ada masalahnya? Tapi pada saat itu saya tidak ada ya. Mendadak ceritanya. Saya tidak ada disampaikan karena pertama itu orang kadang tidak ada karena ada moderator sebelumnya dipersiapkan. Nanti dia berhalangan. Kayaknya harus kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang kita tidak ada karena keyakinannya itu penyelenggara bahwa kita bisa. Gitu ya. Mungkin sudah biasa gini, enggak kan gitu ya. Ini sudah terbiasa. Akhirnya langsung saya tawarkan, saudara kita mau dapat nanti contoh saya gitu. Nah, kita ini sebagai orang yang terbiasa meskipun tidak ada, ya saja. Dan tidak ada persoalan. Yang penting intinya ketika kita sudah disodorkan di dalam meskipun tidak ada, yang perlu kita lakukan pada saat itu adalah tadi kita harus tahu topiknya, pembahasan, terus kemudian siapa yang hadir, kemudian materinya siapa, audiensnya siapa, harus ditahu sendiri. Lokasinya di mana dan tempatnya di mana. Ada tempat. Sebagai seorang moderator bukan hanya sampai situ ya. Ada sedikit lagi yang saya ingin tambahkan, contoh apa yang saya ingin tambahkan sedikit dari pembahasan sebelumnya. Jadi hal-hal yang dilakukan sebagai seorang moderator itu setelah memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kan setelah materi selesai, pada saat materi berlangsung, kita sebagai moderator itu harus menjadi orang yang menjadi pendengar setia. Kita pada saat itu mendengar sebagai pendengar setia. Pendengar setia dalam artian berbeda dengan audiens ya. Pendengar setia itu kita harus fokus. Sebagai moderator kita harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan sambil kita menulis, sambil kita mencoba untuk mencermati dan menganalisis apa yang dibahas oleh materi. Agar supaya nanti pada saat kita memberikan kesimpulan mudah. Nah itu. Terus yang kedua, tugasnya moderator tidak menyimpulkan. Iya, ada kesimpulan nanti yang akan disampaikan. Tetapi kesimpulan yang disampaikan oleh moderator tidak boleh keluar dari pembahasan. Jadi itu lagi betul-betul moderator harus setia ya. Jadi pada saat materi berlangsung,
pada saat materi berlangsung moderator itu pada saat itu dia harus menjadi pendengar setia, mendengarkan ulasan-ulasan, ungkapan-ungkapan, penjelasan yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh pemateri. Terus kemudian sekali-kali dia mencatat topik-topik yang tertentu. Nah, pembahasan yang yang disampaikan oleh pemateri itu ya kadang kita mencatat yang inti-inti. Ya, terus kemudian setelah materi nanti berlangsung, kan setelah itu kembali ke moderator. Itu nanti pemateri akan memberikan ke moderator setelah nanti materinya selesai, dikembalikan ke moderator, dan disitu fungsi moderator untuk kemudian membuka sesi tanya jawab. Membuka sesi tanya jawab. Jadi dia akan menjadi penengah di situ. Jadi penengah antara pemateri dengan audiens. Jadi nanti memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, untuk menyanggah atau memberikan tanggapan. Nah, apa yang telah didengar tadi terkait dengan topik yang dibahas, lalu kemudian mungkin membuka satu sesi tanya jawab, mungkin saja 2 bahkan 3, bisa saja melebihi dari 3 sesi tanya jawab. Jadi sih tidak muncul telinga ya, maksudnya tugas moderator. Betul, fungsinya moderator sebagai penengah di situ sudah terjawab. Ternyata di situ karena memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau memberikan sanggahan dan tanggapan, kemudian memberikan nanti kepada pemateri kesempatan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, kalau sesi tanya jawab ini selesai kan? Jadi dalam sesi tanya jawab itu begini, bisa saja dalam satu sesi tanya jawab, karena di situ dibuka 3 penanya. Kalau misalnya sesi kedua lagi dibuka lagi 3 penanya. Itu kan kondisional, maksudnya dilihat dari waktu, kondisional waktu, kondisi waktu. Wah, ini masih banyak waktu yang luang, masih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan ya, tergantung. Bisa saja 1 penanya, bisa saja 2, bisa saja 3, tergantung. Lalu kemudian berikan kesempatan lah setelah audiens bertanya, lalu kemudian berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab ataupun menyanggah kembali pertanyaan dari audiens tadi. Kalau sesi tanya jawabnya sudah selesai, baru kemudian moderator mengambil alih dan menyimpulkan. Di dalam kesimpulan itu yang pertama yang biasa moderator lakukan, kalau saya biasanya ucapan terima kasih di sini yang pertama, terus yang kedua adalah permohonan maaf, dan yang ketiga adalah harapan. Ucapan terima kasih kepada pemateri atau menyampaikan waktunya di sela-sela kesibukannya beliau, beliau menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita, ini salah satunya. Terus yang kedua ucapan terima kasih juga kepada audiens yang hadir. Karena kenapa kemudian kedua-duanya ini Dinda kita harus ucapkan terima kasih. Ketiga-tiganya malah dengan panitia penyelenggara. Kita harus berterima kasih kepada pemateri, kita harus berterima kasih kepada audiens sebagai peserta, kita harus berterima kasih juga kepada penyelenggara. Berterima kasihnya kita kepada pemateri karena menyempatkan diri hadir berbagi ilmu. Ucapan terima kasih kita kepada audiens karena begini, kapan ada pemateri tidak ada peserta, tidak jadi juga. Jadi itu simbiosis mutualisme, saling ketergantungan, saling menguntungkan. Ada pemateri, ada peserta, ada peserta, ada pemateri. Gitu. Ketika ada pemateri, terus kemudian ada audiens mendengarkan, terus kemudian ada peserta, ada juga pemateri yang menyampaikan ilmu atau berbagi ilmu. Terus yang ketiga ada penyelenggara. Ya, ada penyelenggara kegiatan ini. Jadi ucapan terima kasih kita juga sebagai moderator kepada penyelenggara yang telah memberikan kita kepercayaan dan amanah untuk memandu jalannya acara kegiatan. Iya, dan jalannya materi. Nah, itu untuk diucapkan terima kasih tidak sama. Terus dia juga ditambahkan ucapan terima kasih itu kepada media yang hadir. Media yang meliput kegiatan ini, ucapkan juga terima kasih kepada itu, dan biasa ditambahkan. Dan ucapan terima kasih saya kepada semua pihak. Nah, kalau bilang semua pihak itu tidak berarti kena misalnya. Ada nih media yang masuk, ada nih fotografernya masuk, ada nih pokoknya ada di bagian peralatan masuk semua lah. Ya, mulai dari pemateri, peserta, panitia, fotograf, apa namanya, media dan lain sebagainya masuk semua di situ. Kalau itu ucapan terima kasih Bapak. Itu disampaikan dalam kesimpulan ya. Terus yang kedua adalah ucapan permohonan maaf. Ucapan permohonan maaf ini kepada itu tadi, kepada pemateri, kepada peserta, kepada panitia, kepada semua pihak. Biasa juga kalau begitu baik ucapan terima kasih maupun permohonan maaf karena itu untuk semua pihak, kepada semua pihak kalau mau dipastikan waktunya. Kalau tinggal sedikit waktunya bisa lah. Ucapan terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dan permohonan maaf sekiranya dalam perjalanan materi tadi, perjalanan acara kita pada siang hari ini mendapat kekurangan atau terdapat kekurangan melalui kesempatan yang diberikan contoh kayak begitu kepada semua pihak. Itu untuk kalau mau disingkat saja. Nah, terus kemudian ini sebelum dan yang ketiga adalah harapan saya dalam kegiatan ini. Ada harapan juga depannya, semoga bisa terjadi. Semoga untuk acara berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu, penyajiannya akan jauh lebih baik lagi. Terus kemudian acara ini kita akan kemas dan formulasikan nanti lebih baik lagi untuk depannya. Nah, dan itu tadi ada pun yang saya sedikit tarik kesimpulan dari apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, tergantung apa topiknya.
kita tidak keluar dari topik itu, kita kasih sentilan kesimpulan sedikit agar supaya membuka cakrawala wawasan kita ini semua, bahwa ternyata mulai dari awal tadi sampai terakhir kita fokusnya dan kita spesifikasinya itu membahas tentang ini. Jadi intinya saya yang mungkin di situ nanti ada kata bijak, ada kata bijak yang disampaikan, ada kata-kata mutiara, itulah boleh saja puisi. Itu tergantung moderatornya seperti apa, gaya yang dia lakukan, gaya yang dia gunakan, untuk kemudian menambah suasana ini bisa jauh lebih bahagia dan lebih menyenangkan semua pihak. Luar biasa. Barulah kemudian dinamika kesimpulan baru penutup. Salam penutup. Ternyata menjadi moderator susah Banyak ya, yang harus butuh latihan dan kebiasaan. Betul. Itu yang saya pelajari. Artinya begini, ya kita ini sebagai moderator mungkin saja apa yang saya sampaikan tadi ada yang pernah merasakan hal yang sama, mungkin juga teman-teman di luar sana ada yang pernah moderator, dan ada juga pengalaman-pengalaman lain yang tantangannya, hambatannya seperti apa, mungkin juga ada yang pernah merasakan hal yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan tadi, atau persiapan yang lain, apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang harus dilakukan, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dari teman-teman. Itu makanya tadi saya katakan dari awal bahwa ini hanya menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi. Dan sebenarnya kali ini menjadi moderator tidak pernah nggak, maksudnya merasa kayak ketakutan Pak, saat ini kenapa saya itu ada nervous namanya. ya nervous ya, Kayaknya pernah, maksudnya itu pernahnya itu di awal-awal. di awal Jadi mungkin moderator pertama, moderator kedua, moderator ketiga di acara-acara atau di kegiatan itu pasti 1, 2, 3 kali itu masih sebatas latihan. Kalau masuk di keempat kalinya ke bawah itu sudah membiasakan kebiasaan di situ. Makanya tadi saya katakan perlu latihan, perlu dievaluasi diri. Setelah kita moderator dievaluasi lagi, terus kemudian yang ketiga yang pertama. Semakin banyak acara yang kita moderatori, yang kita semakin banyak pemateri atau kita diberikan kesempatan untuk menjadi moderator di setiap kegiatan, semakin akan menambah kita punya pengalaman. Semakin banyak pengalaman kita, memudahkan kita untuk kemudian melakukan. semakin terbiasa kita semakin terbuka wawasan kita ini. Luar biasa. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini karena mengingat waktunya, karena sudah agak lama saya berbincang dengan kakak ini, dan pembahasan kita soal pengalaman beliau menjadi moderator malam hari ini sudah sangat luar biasa ya. Itu saya memberikan kesempatan sebentar atau sedikit aja tentang kesimpulan kita malam hari ini terkait dengan suka duka menjadi moderator lah. Intinya kalau saya seperti ini, tidak ada hal yang sulit ketika kita mau. Tidak ada hal yang sulit ketika kita mau ya. Yang kedua, saya selalu menganggap bahwa kemampuan itu mengikut dari kemauan. Selama kita mau, insya Allah kita akan mau. Yang salah ketika kita tidak pernah mau. Itu yang kedua. Tidak maunya maksud tidak belajar. Selama tidak belajar, insya Allah akan bisa. Latihan dan lain sebagainya. Ketiga adalah anggaplah orang yang Anda temui dan orang yang Anda jumpai adalah buku dan guru Anda. Anggaplah apa tadi? Anggap orang yang Anda jumpai atau yang Anda temui adalah buku dan guru Anda. Agar supaya tidak ada kesombongan di dalamnya. Kita tidak merasa sombong kalau kita menganggap orang itu adalah guru kita, menganggap orang yang kita temui itu adalah buku kita. Artinya ketika kita menganggap mereka yang kita temui itu buku dan guru kita, artinya ada keinginan untuk belajar dari mereka. Jangan dilihat dari status sosialnya kan? Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin saja ada kekurangan yang kita miliki, tapi mungkin kelebihan yang dimiliki orang lain yang dapat memiliki kekurangan kita. Seperti itu, supaya tidak ada kesombongan dalam diri. Karena menurut saya seperti ini. Apa yang perlu kita sombongkan sesungguhnya? Nah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini, apa yang kemudian melekat pada diri kita ini, apa yang kita selama ini anggap bahwa ini adalah kepunyaan kita, bahwa ini adalah milik kita, ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata bukan punya kita, bukan milik kita, tapi itu adalah sebuah titipan. Hanya Titipan saja, suatu Allah akan kemudian mengambil. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kepintaran, kecerdasan, kehebatan, kegagahan, kecantikan yang kita miliki selama ini, yang kita anggap adalah kepunyaan kita, yang kita anggap adalah milik kita, ternyata itu tidak ada artinya. Tidak apa, ternyata itu bukan milik kita dan bukan kepunyaan kita, tetapi itu adalah milik, dan itu semua adalah titipannya, titip Allah kepada kita. Dan suatu saat dia akan mengambil. Luar biasa. Intinya apa yang kita miliki itu semua hanyalah titipannya. Hanyalah titipan. Luar biasa sekali dari yang kita miliki menurut saya, yang kita punya menurut saya, yaitu yang kita sedekahkan. Sedekahkan itu apakah dia berupa uang, materi, apakah dia berupa ilmu, pengalaman
pengalaman yang kita ceritakan sebagai tadi materi kepada audiens. Ya. Ketika itu kemudian bermanfaat dan berguna bagi orang, maka itu juga adalah sebuah sedekah. Jangankan itu saja, senyum saja kepada orang lain. Ketika senyuman itu ikhlas, tulus, misalnya menjadi sedekah, ya? misalnya itu akan menjadi sedekah dan membawa berkahan dan rahmat buat kita. Dan itu akan menjadi catatan amalan Iya, di hadapan Allah. intinya seperti itu. Luar biasa sekali. Iya, baik, dan kita Iya. berhimpun ya. Sudah sangat luar biasa pembahasan kita malam hari ini, karena mengingat waktu sudah sangat panjang kayaknya kan ya. Ya, lumayan. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkesempatan saya tanya kembali kan ya. Nggak apa-apa. Dan saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. banyak sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada beliau, karena ilmunya ini sudah sangat luar biasa. Anda juga semua titipan. Iya, semua katanya titipannya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada para subscribe channel Sulu. Semoga kedepannya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin itu saja dari saya dan rekan Tasawuf. Saya mengucapkan terima kasih. Salam satu layar dan jangan lupa bahagia. Bahagia ke semua. Bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Tetap di channel Suli.